Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Puspitasari dengan NPM 210310101091. Di sini saya berasal dari grup D, sesi B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemaparan mengenai modul 7 pada praktikum kimia fisika, yakni adsorpsi isotermal. Untuk alur yang pertama, yakni saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi yang berada pada modul 7. Untuk yang ketiga adalah aplikasi dan faktor, dan yang terakhir adalah mengenai prosedur. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Metode yang paling efektif untuk memisahkan karbon dioksida dengan zat yang lainnya, yakni yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, adalah sistem adsorpsi. Dalam adsorpsi digunakan istilah adsorbat dan juga adsorben. Selanjutnya adalah pengertian dari adsorpsi. Adsorpsi adalah proses perpindahan massa pada permukaan pori-pori dalam butiran adsorben. Perpindahan massa yang terjadi melalui batas antara dua fase, yakni gas dan padat, cair dengan padat. Adsorpsi dapat terjadi karena adanya energi permukaan dan daya tarik-menarik permukaan. Sifat dari masing-masing permukaan berbeda tergantung pada susunan dalam molekul-molekul zatnya. Kemudian ada jenis dari adsorpsi. Jenis adsorpsi ada dua, yakni adsorpsi kimia dan juga fisika. Untuk yang pertama yakni adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia ini terjadi karena adanya gaya-gaya kimia dan diikuti oleh reaksi kimia. Pada asas kimia hanya ada satu lapisan gaya. Dan kemudian yang kedua adalah adsorpsi fisika. Terjadi karena adanya gaya-gaya fisika yang besar. Energi adsorpsi fisikanya sekitar 10 kJ per mol, yang secara fisika tidak terikat kuat, dan adsorpsi fisika ini didasarkan atau dipengaruhi oleh gaya van der Waals. Kemudian adanya persamaan. Persamaan pada adsorpsi isotermal ada dua, yakni persamaan Langmuir dan juga persamaan Freundlich. Untuk yang pertama adalah persamaan Langmuir. Langmuir menurunkan teori isoterm adsorpsi dengan menggunakan detail model sederhana yang berupa padatan yang mengabsorpsi gas pada permukaannya, di mana rumusnya sudah saya tuliskan sebagai berikut. Untuk A dan C adalah sebagai nilai konstanta. Untuk B adalah konsentrasi dalam keadaan setimbang. Untuk C yang dimana artinya adalah konsentrasi zat. Dan kemudian Xm yang berarti berat zat, dan M adalah berat adsorben. Untuk yang kedua adalah persamaan Freundlich. Menurut Freundlich, jika Y adalah berat zat terlarut atau garam adsorben, dan C adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan, yang dimana konsep tersebut dapat diturunkan dengan persamaan yang sudah saya tuliskan berikut. Yang kemudian keterangan dari C yakni konsentrasi zat, Xm adalah berat zat yang diadsorpsi, kemudian M adalah berat adsorben. Kemudian ada pengertian dari desorpsi. Desorpsi merupakan peristiwa pengambilan kembali bahan yang diserap oleh adsorben, bahan yang telah terabsorpsi, yang dikeluarkan dengan cara pemanasan, penurunan tekanan, pencucian dengan bahan yang tidak dapat diabsorpsi, pendesakan dengan bahan yang dapat teratasi lebih baik, ataupun dengan cara ekstraksi menggunakan parut. Peristiwa dan solusi dapat menandakan bahwa telah terbentuknya kondisi kesetimbangan yang dinamis pada proses adsorpsi. Untuk selanjutnya adalah perbedaan adsorpsi dan juga absorpsi dan juga dengan aplikasi dari adsorpsi isotermal. Perbedaan adsorpsi dan absorpsi. Proses sorpsi dibedakan menjadi dua, yakni adsorpsi dan juga absorpsi. Pada adsorpsi, jika ion tersebut tertahan di permukaan partikel penyelam, sedangkan dengan absorpsi jika proses pengikatan ini berlangsung sampai di dalam partikel. Sistem absorpsi banyak sekali digunakan bagi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia industri seperti pada sistem penyerapan limbah sebagai katalis reaksi, gas penyimpanan, gas sistem pendingin, pemurnian gas alam, dan lain-lain.
Salah satu aplikasi sistem penyerapan adalah pada sistem penyerapan karbon dioksida, emisi gas CO2 dari hasil pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan industri dan pembangkit. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari absorpsi isotermal. Untuk yang pertama adalah luas permukaan. Jika luas permukaan ini semakin luas, maka adsorbennya makin banyak zat yang terabsorpsi. Kemudian yang kedua yakni jenis adsorbat. Peningkatan polarisabilitas obat akan meningkatkan kemampuan adsorpsi molekul yang mempunyai polarisabilitas yang tinggi. Yang ketiga ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasi adsorbat dalam larutan, maka semakin banyak jumlah substansi yang terkumpul pada permukaan. Untuk yang selanjutnya adalah temperatur. Pemanasan adsorben akan meningkat daya serap adsorben terhadap temperatur adsorbat yang menyebabkan pori-pori atau bahan lebih terbuka. Kemudian waktu kontak. Untuk waktu kontak yakni penentuan waktu kontak yang menghasilkan kapasitas adsorpsi maksimal terjadi pada kondisi kesetimbangan. Untuk yang selanjutnya adalah pH. pH larutan dapat mempengaruhi kelarutan ion logam yang aktivitas gugus fungsi pada kompetisi ion logam dalam proses adsorpsi. Kemudian ada pengaruh dari kecepatan pengadukan. Bila pengadukan terlalu lambat, maka proses absorpsi berlangsung lambat pula. Tetapi bila pengadukan terlalu cepat, kemungkinan struktur dari adsorban cepat rusak, sehingga proses absorpsi kurang optimal. Kemudian ini adalah prosedur. Langkah pertama dalam praktikum percobaan ini yang dilakukan adalah membuat larutan asam asetat N/2 atau 0,5 N sebanyak 100 ml, kemudian ukur kelarutan asam asetat sebanyak 50 ml dalam gelas ukur dan sisanya disimpan pada labu ukur untuk dilakukan standarisasi. Untuk yang kedua adalah kemudian ukur larutan asam asetat sebanyak 25 ml pada gelas ukur lalu dimasukkan ke dalam NaMeyer sebagai larutan N/2. Lalu ukur sisa larutan asam asetat sebanyak 25 ml menggunakan gelas ukur. Untuk yang ketiga adalah kemudian dipindahkan dalam labu ukur untuk dilakukan pengenceran larutan N/2 menjadi larutan N/4. Kemudian yang keempat yakni lalu masukkan aqueous pada labu ukur sampai mencapai batas ukur larutan yang telah diencerkan sebanyak 25 ml lalu dipindahkan ke Erlenmeyer sebagai larutan N/4. Ulangi langkah pengenceran larutan N/2 menjadi N/4, N/8, N/16, dan juga N/32. Untuk selanjutnya, masukkan karbon aktif yang telah ditimbang menggunakan neraca analitik sebanyak 2 gram ke dalam NaMeyer larutan N/2, lalu tutup menggunakan kertas coklat. Dan lakukan hal yang sama dengan larutan N/4, N/8, N/16, dan juga N/32. Untuk selanjutnya atau yang terakhir yakni biarkan selama 1 jam untuk mencapai kesetimbangan dan kocok secara periode. Selanjutnya, saring menggunakan kertas saring. Setelah tersaring, didapatkan filtrat yang kemudian ditambahkan dengan larutan indikator BP sebanyak 2 tetes untuk dilakukannya proses titrasi. Melakukan titrasi dengan menggunakan larutan natrium hidroksida atau NaOH sampai larutan menjadi warna merah muda. Sekian penjelasan saya mengenai modul 7 pada praktikum kimia fisika, yakni adsorpsi isotermal. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.